Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Nur Afifah dengan NPM 1814370478 di program studi Sistem Komputer Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi sebelumnya tujuan aku buat video ini untuk penyelesaian tugas proyek akhir aku di mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi video ini membahas tentang Fajii Sukamutu. Tapi yang aku jelasin, yang aku bahas itu cuma tentang defajifikasinya aja. Sesuai dengan peraturan di soalnya. Jadi apa sih defajifikasi itu? Aku bakal jelasin. Defajifikasi adalah langkah-langkah terakhir dalam suatu sistem logika Fajii dengan tujuan mengkonversikan setiap hasil dari interface yang diekspresikan dalam bentuk Fajii set ke suatu bilangan real ya, bukan hubungan real. Oke, kita harus ingat dulu rumusnya. Z sama dengan alpha 1 dikali Z1 ditambah alpha 2 dikali Z2 ditambah alpha 3 dikali Z3 ditambah alpha 4 dikali Z4 dibagi alpha 1 ditambah alpha 2 ditambah alpha 3 ditambah alpha 4. Oke, kita langsung aja ke Visual Studio 2012. Jadi saya gunain Visual Studio 2012 ya. Alpha 1, jadi kita ingat kita mencari Z ya. Alpha 1 dikali Z1 ditambah alpha 2 dikali Z2. Oke. Jadi di sini alpha 1 saya adalah dengan text box R1. Alpha 1 saya adalah R1. Ini. Alpha 2 saya adalah R2 sampai seterusnya. Dan Z1, Z2, Z3 saya adalah R1Z. Jadi Z1 saya adalah R1Z sampai Z4. Jadi Z4 adalah R4Z gitu. Itu sesuai dengan desain name text box yang kalian buat ya. Jadi sebelumnya untuk mendapatkan langkah terakhir dari suatu sistem logika Fajii, kita membutuhkan satu label untuk menandakan dia defajifikasi dan satu text box. Jadi di text box itu saya menggunakan name desainnya adalah txtz ini ya, txtz. Oke, kita langsung ke codingnya aja. Jadi coding defajifikasi sebelumnya sudah ditulis. Ini. Dimulai dari dim nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, total R, total defaji sementara total Fajii. Jadi dim ini apa sih? Kenapa ada nilai 1, nilai 2 dan seterusnya? Jadi dim itu adalah kata yang digunakan untuk mendeklarasikan nama variabel. Ketika perintah dim dieksekusi oleh compiler, maka perintah dim meminta tempat di memori untuk apa? Untuk menyimpan data-data yang akan dialokasikan pada variabel tersebut. Maka kita masuk ke subdefajifikasi. Oke. Dimulai dari nilai 1. Nilai 1 sama dengan txt R1. Jadi yang tadi saya bilang R1 itu adalah alfanya. Maka total R sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3 ditambah nilai 4. Ini maksudnya adalah alpha 1 ditambah alpha 2 ditambah alpha 3 ditambah alpha 4. Kita tinggal mencari alpha 1 dikali Z1 ditambah alpha 2 dikali Z2. Jadi alpha 1 dikali Z1 itu ada di total defaji sementara. Oke, seperti ada di dim. Total defaji sementara. Ini ya. Alpha 1 dikali Z1 ditambah alpha 2 dikali Z2 sampai seterusnya. Maka total defaji. Total defaji ini adalah hasil dari total
the Faji sementara dibagi total R. Maka TXTZ-nya sama dengan total the Faji. Hasilnya, oke, coba kita run ya. Kita run, apakah hasilnya sama dari hasil the Faji yang telah tertera dari materi sebelumnya? Oke, permintaan maksimum ada di 3.500. Permintaan minimum ada di 2.100. Permintaannya ada di 3.200. Persediaan terbanyak ada di 250. Persediaan paling sedikit ada di 100. Dan persediaannya ada di 140. Produksi paling banyak itu ada di 5.000 ya. Dan produksi paling sedikit ada 1.000. Kita hitung. Maka hasil the Faji-nya adalah 3.647. Oke, coba kita lihat dari hasil the Fajifikasi sesuai materinya. Oke, hasilnya sama ya, 3.647. Oke, sekian saja dari video saya. Maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penjelasan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.